Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, seseorang bertanya itu terkadang ada yang betul-betul bertanya, namun ada yang sekedar mempunyai sebuah tujuan. Katakanlah dia ingin mengetes sesuatu, keilmuan seseorang. Ana ditanya, apakah setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal, adakah seorang wali? Ana cuekin karena dia sebenarnya tidak bertanya, namun dia sendiri sudah tahu jawabannya, wahai saudaraku. Kalau antum benar-benar bertanya, ana jelaskan. Wali itu berasal dari kata waliyun, artinya qoribu minallah, dekat dengan Allah. Qoribu minal jannah, dekat dengan surga. Baidu minan nar, jauh dari neraka. Waliyun jika bahasa Jawa artinya ora uwal, ora lali, selalu teringat kepada Allah. Tatkala dia menghirup napas, selalu ingat kepada Allah. Tatkala keluar nafas, selalu ingat kepada Allah dan menyebut asma Allah. Dia selalu bersilatun ilallah, berhubungan ilallah, ma'al khaliq, kepada Tuhannya, al-khuluqi, seorang hamba. Seorang hamba al-khuluqi selalu bersilatun, berhubungan ilallah, kepada Tuhannya. Tidak hanya 5 waktu, namun setiap saat, setiap detik, setiap geraknya. Lalu pertanyaannya, siapakah yang melantik seorang wali Allah? Seluruh guru para wali Allah adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang melantik para wali Allah itu adalah Sayyidina Khidir alaihissalam. Saudaraku, semua para wali-wali Allah itu yang melantik dan yang memberi gelar adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Namun terkadang juga ada yang melalui perjumpaan dengan ruh Rasulullah dan diberi gelar oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, Nabi terakhir memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Namun Allah selalu menciptakan utusannya tiap 500 tahun dan 100 tahun. 500 tahun Allah menciptakan untuk utusan yang khusus, yang luar biasa, yang merupakan reinkarnasi, yang merupakan penyempurna dari yang terdahulu, utusan yang terdahulu. Namun Allah selalu menciptakan utusan yang sebesar 100 tahun. Itu artinya bahwa Allah menciptakan setiap utusan. Namun yang untuk yang khusus itu 500 tahun. Saudaraku, ketahui bahwa bulan Maret tanggal 3 2021 kemarin sebenarnya itu genap 500 tahun, wahai saudaraku. Tanpa antum kesadari bahwa Allah juga menciptakan utusannya di 2021 bulan Maret tanggal 3 kemarin. Karena
Waktu itu tepat 500 tahun, wahai saudaraku. Namun utusan Allah yang 500 tahun yang saat ini, yang disebut dengan wali mastur, yang selalu harus menyembunyikannya, harus selalu menyembunyikan jati dirinya. Dia harus selalu berdharma di dalam diam, tidak boleh menunjukkan kewaliannya. Bisa jadi dia adalah wali al-ghaud. Wali al-ghaud adalah satu-satunya wali Allah di akhir zaman, hanya untuk gelar di akhir zaman. Semoga ada manfaatnya, wahai saudaraku. Saat engkau menilai seorang kekasih Allah dari pakaiannya, dari penampilannya, maka sesungguhnya dia tidak seperti itu. Saat engkau menilai kekasih Allah dari pandai bicara, dari lisannya, sesungguhnya dia juga tidak seperti itu. Karena para wali-wali Allah yang tergelar, yang tergolong mastur atau wali malamatiyah atau wali al-ghaud, pasti dia menutupi kewaliannya, selalu menghilangkan jejak agar tidak diketahui kebaikannya. Itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa yang dilakukannya, geraknya, nafasnya, merupakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Wahai saudaraku, semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jika engkau bertanya, kenapa terkadang Hana menyampaikan sesuatu pakai musik relaksasi ataupun tidak, itu pun merupakan metode. Tiap seseorang mempunyai metode, wahai saudaraku. Dan apa yang dilakukan seseorang tidak harus sama. Tentunya antum mempunyai cara melakukannya. Dan ana juga mempunyai metode untuk melakukan sesuatu. Dahulu ana sering sekali menyampaikan sesuatu di mimbar. Namun di akhir zaman ini ana rasa tidak harus berdiri di atas mimbar, karena falam yarzim minhu manfaatin, untuk memberikan sesuatu, tidak berharap sesuatu dimanapun. Intinya apa yang kita sampaikan bisa sampai dan mengena. Dan sebenarnya era saat ini pun sudah tidak saatnya untuk menyampaikan, karena sesungguhnya di akhir zaman ini masanya adalah memberikan reward, hadiah kepada dia yang selalu berada di jalur Tuhan, dan memberikan punishment berupa hukuman bagi mereka yang selalu melanggar dan pembangkang dari segala aturan Tuhan. Itu sesungguhnya, wahai saudaraku. Namun karena sebuah bentuk kasih sayang, rahmat yang harus dilakukan seseorang, karena dia merupakan jembatan, dia merupakan tajalli dari keinginan Tuhan untuk memberikan sesuatu, maka dilakukannya. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.